Film berawal di sebuah pemakaman. Terlihat warga sedang sibuk mengkebumikan salah satu tetangga mereka. Diketahui bahwa yang dimakamkan adalah seorang ibu-ibu bernama Mawarti. Lalu film Pengabdi Setan pun dimulai. Pada tengah malam, salah satu anak Mawarti yang bernama Tommy tengah tertidur pulas. Tapi tiba-tiba di sebuah jendela kamarnya terlihat sosok hantu dari mendiang ibunya yang sudah meninggal tersebut. Seperti sedang terhipnotis, Tommy pun terus berjalan mengikuti hantu yang ia lihat itu. Lantas sang kakak yang bernama Rita terbangun dari tidurnya dan melihat Tommy yang sedang berjalan kemudian mengobrol dengan sosok hantu tersebut. Karena penasaran, Rita pun hendak keluar dari kamarnya, tapi tiba-tiba ia dikejutkan oleh tukang kebun rumah mereka yang bernama Pak Karto. Pak Karto pun bertanya, "Ada apa, Non?" Karena si Rita enggan menceritakan apa yang ia lihat, ia pun memutuskan untuk kembali tidur. Scene pun berpindah ke besoknya. Terlihat Rita langsung ke kamar Tommy untuk memastikan bahwa keadaannya baik-baik saja. Rupanya si Tommy sedang tertidur pulas bersama sebingkai foto mendiang ibu mereka. Kemudian scene berpindah ke meja makan. Terlihat ayahnya Rita yang bernama Munarto sedang sarapan. Awalnya Rita hendak menceritakan apa yang ia lihat tadi malam. Namun karena merasa tak enak, ia pun menggugurkan niatnya tersebut. Lantas Rita pun izin untuk mengunjungi makam mendiang ibunya. Sesampainya di sana, Rita pun menaruh bunga buket dan mencoba mengobrol dengan ibunya yang sudah meninggal itu. Ketika Rita sedang berdoa untuk mendiang ibunya, tiba-tiba sang adik Tommy ada di belakangnya dan terus-menerus menatap tajam ke arah Rita. Sontak Rita pun kaget dan mencoba mendekati Tommy. Akan tetapi Tommy langsung pergi begitu saja. Kemudian scene berpindah ke Tommy yang sedang mengunjungi rumah temannya. Karena si Tommy ini terlihat leles liat atau tidak bersemangat untuk apapun, salah satu temannya pun menyarankan ia untuk pergi ke peramal agar si Tommy ini mendapatkan ketenangan. Scene pun berpindah di mana Tommy sedang mengunjungi peramal yang ia tahu. Di sana, saat si Tommy sedang diramal, terbukalah sebuah kartu as yang bergambar peti mati. Padahal ya setahu kita as mah gambarnya lope-lope, tapi ya sudahlah, lanjut. Diketahui bahwa as merah itu berarti kematian dan juga kemalangan. Jadi si peramal mengatakan bahwa semua keluarga Tommy sedang berada dalam bahaya dan menyarankan agar si Tommy ini untuk belajar ilmu hitam agar bisa melindungi keluarganya tersebut. Sesudah itu, si Tommy pun pergi dari rumah sang peramal. Di rumahnya terlihat Tommy sedang bersemedi sambil terus menatap titik putih yang berada di depannya. Tak berselang lama, sang kakak Rita masuk ke kamar Tommy. Lalu Rita membangunkan adiknya tersebut. Tommy pun terlihat kesal karena semedinya diganggu oleh sang kakak. Rita yang melihat banyaknya buku mistis di depan Tommy pun menanyakan apa yang Tommy lakukan dan menanyakan kenapa saat di makam Tommy terus menatapnya dengan tajam. Namun tiba-tiba si Tommy seperti kerasukan lagi dan hendak mencekik kakaknya tersebut. Tetapi untung saja telepon rumah mereka berdering dan membuat Tommy berhenti. Kemudian Rita pun menjawab telepon itu. Lalu tiba-tiba bel rumah mereka berbunyi. Akan tetapi saat Rita membuka pintu tak terlihat seorang pun di luar rumah mereka. Karena Rita merasa kesal ia sedang dikerjain, ia pun menutup pintu dengan keras dan membuat foto keluarga mereka terjatuh. Saat sedang merapikan foto tersebut, tiba-tiba sang adik Tommy mengeluarkan darah dari hidungnya, atau biasa kita sebut dengan mimisan. Kemudian terdengar kata selamat siang dari Herman yang merupakan pacarnya Rita, yang ya sedikit kurang akhlak karena memasuki rumah orang tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Lalu Rita menceritakan pengalaman mistis yang dialaminya ke Herman, akan tetapi Herman malah menanggapinya dengan bercanda.
Dan maksud kedatangan Herman ke rumahnya si Rita ini untuk mengajak si Rita ke pestanya. Kemudian scene berpindah ke dimana Rita sekeluarga sedang makan malam. Terus bel rumah mereka berbunyi dan datanglah seorang wanita yang bernama Darminah yang merupakan pembantu baru untuk mengurus rumah mereka tersebut. Lalu scene berpindah lagi di mana Rita sedang pesta jedag-jedug bersama Herman. Dan juga terlihat banyaknya pasangan muda-mudi sedang berolahraga di semak-semak. Kemudian berpindah lagi ke rumah Rita, di mana Pak Karto sedang nundutan atau mengantuk karena menunggu kepulangan Rita. Terus terlihat pintu gerbang menutup dan mengunci dengan sendirinya. Singkat waktu, Herman dan Rita pun sudah sampai di rumahnya. Rita pun kesal karena Pak Karto terus saja tidur dan tak membukakan pintu untuknya. Untung saja tak berselang lama Pak Karto bangun karena teriakan dari majikannya tersebut. Rita pun terus mengomel tentang kejadian itu, karena Rita tadi sempat berpesan agar pintu gerbang tak dikunci sebelum kepulangannya. Lalu Pak Karto mencoba menjelaskan bahwa seingatnya pintu tersebut tak dikunci sama sekali. Akan tetapi Rita tak percaya dan pergi dengan kesal begitu saja. Tepat di depan rumahnya, Rita pun melihat sosok yang pernah ia lihat tempo hari. Dengan panik, Rita pun mencoba membuka pintu secepat-cepatnya. Tetapi tiba-tiba ada Mbak Darminah dengan santuinya membukakan pintu untuk non Rita. Scene pun berpindah ke Tommy, di mana ia sedang menatap lilin dan berbagai topeng aneh dengan tajam di depannya. Lalu, topeng tersebut tiba-tiba seakan menjadi hidup dan membawa Tommy ke sebuah ruangan. Di situ, Tommy dipegang dengan ramai-ramai dan seperti akan dibunuh oleh sosok seorang wanita yang mirip dengan Mbak Darminah. Tommy pun berteriak dan mencoba berontak sekeras yang ia bisa. Kan tetapi semua itu hanyalah mimpi. Kemudian scene berpindah ke besoknya, tepat di mana Herman sedang mengunjungi Rita. Herman pun menceritakan bahwa ia kenal dengan dukun yang sangat sakti yang bisa mengusir hantu yang Rita ceritakan. Lalu terlihat Mbak Darminah sedang menguping pembicaraan Rita dengan Herman. Pak Karto yang melihat Darminah pun merasa aneh. Lantas Pak Karto pun mencoba menyelidiki kamar Mbak Darminah. Dan ternyata di kamarnya ada semacam sajian. Bahkan di dalam tirai terlihat sebuah tengkorak manusia. Namun tiba-tiba Mbak Darminah ada di belakangnya dan langsung marah-marah karena Pak Karto dengan lancang masuk ke kamarnya tanpa izin. Pak Karto pun meminta maaf dan pergi begitu saja.